Cukup menarik pemirsa, karena memang di Polsatwa sendiri ini juga saya baru tahu ya informasinya ketika ke sini. Nah, di sini itu bukan hanya fokus pada mereka didatangkan untuk bagaimana melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, tapi juga mereka ini betul-betul diberikan pelatihan yang baik dan juga mungkin dari sisi perawatannya juga yang luar biasa. Karena kalau itu juga tidak dilakukan, maka tugas yang akan mereka jalankan nanti juga tidak akan maksimal, pasti seperti itu ya Pak Risat ya. Nah, untuk Pak Risat sendiri selanjutnya, bahwa tadi kan dikatakan ada latihan, mereka diberi makan, dimandikan seminggu sekali, dan diajak keluar jalan-jalan. Betul-betul ini membuat bahwa maupun manusia ataupun hewan pasti punya rasa yang sama gitu ya Pak ya. Jadi punya kebutuhan yang sama begitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Lantas sampai sejauh ini apakah juga ada kegiatan-kegiatan lain lagi mungkin Pak yang dilakukan bersama para satwa, tujuannya untuk agar bisa mereka tetap patuh gitu, tetap bisa mengikuti apa yang diperintahkan dan yang tidak diperintahkan. Itu bagaimana Pak gambarannya di sini? Ya. Jadi jadi itu dasarnya tadi itu simbiosis itu. Betul, ketika sudah dekat dianggap sudah maksimal pendekatan itu, kemudian melangkah kepada kepatuhan. Nah, kepatuhan ini sangat penting karena nanti akan berpengaruh kepada nanti tugas yang akan diberikan kepadanya, spesifikasi nanti atau keahlian nanti yang dia emban. Gitu. Gitu. Seperti contoh umpamanya, kalau disuruh duduk kan, suruh duduk, dia harus bisa duduk. Karena nanti contoh kalau anjing handak ini kan dia harus memberi memberi isyarat, bukan dengan menggonggong, tapi dia isyaratnya harus duduk, gitu. Nah, jadi duduk ini adalah salah satu kepatuhan. Nah, jadi kalau dia sudah mahir nantinya, sudah mahir duduk apa segala macam, nah kita nanti melangkah kepada melatih itu. Melatih hal-hal yang lain lagi ya Pak selain melatih hal-hal yang lain. Butuh waktu berapa lama sih Pak? Maksudnya dari awal datang adanya tahap simbiosis yang tadi Bapak katakan di awalnya dasarnya itu butuh waktu lama tidak sampai akhirnya dia patuh gitu Pak? Sebenarnya tergantung. Tergantung jenis tergantung dari karakternya dia. Karakternya dia. Iya, tergantung dari karakternya dia. Iya. Jadi kalau umpamanya dia itu karakternya familiar, tipe anjing tipe familiar itu agak cepat. Seminggu bisa. 2 minggu paling lama, kalau sebulan lama. Gitu. Lama. Paling lama ya kalau sebulan itu. Lama kalau sebulan. Nah, setelah selesai simbiosis kemudian kepatuhan, nah kemudian dilanjutkan dengan ketangkasan. Ada ketangkasan. Ketangkasan. Siap. Ketangkasan sendiri dia lebih ke mana Pak? Ketangkasan itu dia bisa melewati halang rintang, melewati air. Jadi anjing tidak boleh takut yang namanya kalau lihat seperti umpamanya kedalaman gitu kayak got yang parit yang terlalu dalam gitu kan, anjing tidak mau. Kalau anjing tidak terlatih tidak mau dia karena belum apa-apa sudah takut dia. Betul. Nah, ini diajari bagaimana supaya dia berani supaya berani harus bisa melewati itu. Ada anjing juga kalau lihat air kan mundur. Iya, ada pernah sih saya lihat gitu. Jadi dia juga harus dilatih. Kemudian dilatih melompat gitu. Kayaknya ini yang dibutuhkan biasanya Pak kalau yang tadi untuk spesifikasi tim SAR ini ya, yang betul-betul masuk ke hutan, kan kita tahu biasa medan di hutan bagaimana sih. Nah, jadi memang butuh anjing-anjing yang survive di sini. Nah, salah satunya ada dengan di tahap ketangkasan. Ketangkasan, kemudian itu melompat, terus masuk ke gorong-gorong gitu. Karena nanti ini juga sama, itu nanti berhubungan dengan nanti tugas yang nanti dia emban itu. Ketika untuk melacak, dia tidak boleh takut dengan halang rintang untuk melompat, yang mana memang harus dia melompat, atau dia harus masuk ke dalam lubang. Dia takut kalau dia dilatih seperti itu dia mundur. Nah, nanti menjadi hambatan buat dia. Jadi itu ketangkasan itu harus diberikan pada mereka. Sama aja sih kayak manusia mungkin ya Pak ya. Kalau teman-teman di anggota kepolisian pun juga kan dilatih bagaimana harus berani kan, harus siap dalam keadaan apapun. Nah, sama pada hewan satwa pun juga yang khusus diperuntukkan untuk di Polsatwa ini yang memang
hewan-hewan yang penuh dengan keberanian, ketangkasan. Nah, setelah tahap ketangkasan, dia itu sudah bisa lewati. Nah, setelah tahap ketangkasan sudah selesai, kemudian dia dilatih ke spesifiknya dia. Baru masuk pada spesifiknya. Ya, kalau dia kita arahkan ke bahan peledak, nah kita latih ke bahan peledak. Tentunya didukung juga dengan bahannya. Ya, seperti umpamanya kalau dia kita arahkan ke narkotik, ya kita harus siapkan juga bahannya, sabu, apa segala macam, termasuk mainannya gitu. Karena itu tadi harus terus latihan, kan? Latihan. Jadi mereka latihan dengan memang bahan-bahan atau alat-alat yang harus mendukung ketika mereka di spesifik mana, gitu. Salah satunya tadi kalau di bidang spesifik narkotik ya berarti memang zat-zat narkotika yang memang sering menjadi target untuk pencarian gitu. Nah, tadi juga dikatakan bahan peledak gitu, Pak. Jadi semua mainannya ada di sini dong, Pak ya? Iya, ada. Nah, setelah dia memang sudah melewati itu, dia sudah masuk di spesifiknya masing-masing, berarti tinggal bagaimana pemeliharaannya lagi. Iya, pemeliharaannya dan siap dioperasionalkan. Siap operasional. Nah, pada saat operasional inilah yang di sini akan dilihat ya Pak ya, apakah memang teman-teman satwa itu ya sudah betul-betul sesuai dengan mungkin apa istilahnya sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana peruntukannya nanti. Nah, sampai sejauh ini kinerja yang para K9, kita sebutnya K9 ya Pak, K9 ini yang sudah lakukan membantu kinerja-kinerja dari bapak-bapak polisi di Polsatwa sudah sejauh mana Pak? Mungkin kinerja yang mereka bantu, mereka lakukan. Iya, jadi memang tugas pokok daripada unit satwa ini sendiri adalah memberikan bantuan teknis. Bantuan teknis kepada kepolisian umum. Ya, dalam tugas-tugas yaitu pengawalan, atau penjagaan, pengamanan. Nah, pengamanan ini sendiri seperti contoh umpamanya ada waktu pilkada kemarin, ya toh, dalam tahap kampanye, nah kami diturunkan untuk selain sterilisasi di sekitar panggung, juga kami mengamankan orang-orang atau massa di sekitar panggung itu. Iya, biar tetap terus aman. Iya. Kemudian kalau untuk pelacakan umum itu sudah banyak juga melakukan membantu tugas-tugas kepolisian dalam hal penyidikan. Nah, penyidikan seperti contoh kasus orang hilang. Nah, orang hilang itu pernah juga mereka diturunkan untuk mencari. Betul, apalagi kan ini sekarang tingkat kriminalitas di Sultra khususnya Kota Kendari, saya kadang ngeri juga Pak, maksudnya tiba-tiba ada orang hilang ataupun juga mungkin kasus pembunuhan, mohon maaf dan lain-lain, ini tingkat kriminalitas yang luar biasa. Jadi kayaknya dengan kehadiran K9 ini sudah jauh lebih ini ya. Tapi saya rasa ini apakah bisa kan tadi katanya ada 10 satwa di sini ya Pak ya. Apakah kemungkinan nanti ini akan bertambah karena melihat sekarang Kota Kendari yang terus berkembang, pas tingkat kriminalitasnya juga semakin meningkat, ini gimana Pak tanggapannya? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada pengadaan dari Mabes untuk memberikan kami tambahan K9. Karena memang ini dari Mabes ya, semua satwa-satwanya ini juga pilihan, bukan yang asal yang akan didatangkan dari Mabes, tidak. Karena melihat tugas dan fungsinya yang cukup berat juga gitu. Tapi dari ke-10 ini semua, mohon maaf Pak, mau tanya, semua sama ya? Maksudnya genrenya ini ada jantan, betina, gitu? Iya. Beragam ya? Iya, beragam. Jadi ada jantan, ada betina. Saya pikir hanya fokus jantan aja gitu, karena kesannya kan cowok banget gitu. Ini beragam ya di sini? Iya, beragam. Jadi ada jantan, ada betina. Sebenarnya juga kalau memang ada pengaruhnya antara jantan dan betina. Kalau yang jantan kan lebih ke lebih agresif. Lebih agresif dan dia digunakan untuk yang dalmas gitu. Pengurai massa. Sedangkan kalau yang betina ini sifat namanya juga betina kan? Iya. Low sama aja profile. manusia juga perempuan. Ya, low profile. Jadi dia banyak digunakan
untuk apa namanya handak, Oke. untuk handak, untuk narkotik. Siap, siap. Nah, keberadaan personil di Polsatwa sendiri kan juga tadi sempat dikatakan 17 orang ya, Iya. 17 untuk keanggotaan. Nah, apakah ini sudah cukup maksimal gitu Pak? Maksudnya dengan adanya tugas fungsi dari Polsatwa, terus keanggotaan yang memang cukup 17, kalau kita lihat mungkin sedikit ya, tapi kan apakah ini sudah sesuai Pak dengan tugas dan pokok yang tugas fungsi yang ada di Polsatwa sendiri? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau untuk beban kerja dengan personil yang ada, ya itu cukup dan memang cukup. Sudah cukup DSP-nya ya? itu ya sudah cukup. Oke, ya. Karena memang mungkin tadi berarti 17 orang itu, 17 keanggotaan di sini Pak, yang 10 diantaranya itu yang melatih para satwa gitu ya Pak? Iya, 10 itu yang melatih satwa. Karena Bapak tadi katakan bahwa satu satwa atau K9 itu satu itu dilatih oleh satu orang. Satu gitu, orang, Nggak ya. bisa berarti di bolak-balik mixing, Dipindah-pindahkan, nggak bisa iya. ya Pak? Kenapa dia nggak mau juga, stres kah atau Iya, bagaimana? karena memang ada pengaruhnya gitu. Siap. Kalau apa namanya, dia kan menganggap ini kan bukan tuan saya gitu, bukan tuan saya. Jadi ketika dia dimemerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan itu dia tidak mau, Wah. gitu. Karena dia pikir ini kan bukan yang sering saya lihat gitu. Tapi yang 10 ini sebagai pawang, semuanya sebenarnya kualifikasinya itu kan pawang. Tapi yang 7 ini mereka digunakan sebagai pelindung ketika apa namanya dalam kegiatan operasional. Oke. Ya, personel di lapangan itu memerlukan pelindung. Memang SOP-nya begitu. Jadi harus ada pelindung. Nah, pelindung ini gunanya tujuannya adalah untuk juga bagaimana apa namanya melindungi anjing tersebut maupun melindungi seumpamanya ada orang lain di sekitar situ. Jadi dia apa namanya membersihkan area di situ. Ya. Siap, siap. Supaya apa kegiatan operasional yang dilakukan itu bisa apa namanya bisa berjalan baik. Anjingnya fokus gitu. Tidak ada lihat wah ini ada kucing berlarian karena ya anjing ini juga dia sensitif kalau ada kucing gitu. Bisa mengganggu konsentrasinya. Betul. Ya sama aja sih Pak ya, kayak kita juga manusia, ada masanya kita tidak mau diganggu dengan orang lain gitu. Sama halnya dengan satwa yang ada di Polsatwa ini. Walaupun saya sebenarnya kalau mau dekat-dekat sama K9-nya takut-takut Pak, nanti digonggung ya. Tapi sebenarnya tidak ya. Mungkin sebagai salam perkenalan kali Pak. Karena baru dilihat. Nah oke, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.